Hai 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 orang muda. Gimana nih kabarnya? Kabar kalian? Baik kan? Baik dong pastinya, masa enggak? Atau ada yang lagi galau? Atau patah hati? Gara-gara cintanya beda alam nih. Kalian di sini, dia di seminari. Cuaks. Hehehe, bercanda teman-teman. Jangan marah ya. Oke. Kali ini aku nggak sendiri nih, aku lagi bareng sama satu temenku, temen OMK. Coba bro, sapa dulu bro. Halo teman-teman, aku Dear. Nah, asik. Dan kita berdua mau ngobrol asik tentang topik yang teman-teman banget nih. Pokoknya tiap hari tahu deh teman-teman. Gak mungkin tiada hari tanpa hal ini. Apa nih bro, spill. Oke, kali ini kita akan membahas tentang media sosial, Sam. Media sosial, kita mau bedah algoritma gitu, algoritma Instagram atau Twitter. Enggak dong, sini kita mau membangun persaudaraan di dunia digital. Oh iya, Sally tau nggak lagu ini? Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Stop. Kenapa? Ini kita mau nyanyi terus sampai selesai ini, Sel. Ya juga sih, tapi asik. Iya sih, kalau kayak gitu terus kasihan nanti teman-temannya. Iya sih, ya udahlah, kuy. Gas aja kita langsung bahas. Kuy. Pernah. Dari komen-komen netizen gitu, nggak bully sih, tapi itu jujur ganggu psikis gue juga. Karena gue ngerasa jadi serba salah kan, kayak aduh giliran gue nunjukin banget gue nggak nyaman, tapi giliran gue mulai bergaya seperti biasa orang mikirnya gue nutupin. Padahal kan maksud gue kayak intinya lo ketemu gue offline, maksudnya ketemu gue langsung pun gue nggak akan nutupin lagi kok, gue akan tetap jadi diri gue yang seperti biasa. Cuman kalau masalah berfoto dan bergaya di social media itu kan kebebasan masing-masing individu ya, jadi kayak why bother gitu. Kalian tuh harus hati-hati banget sama apa yang kalian utarain di social media. Iya kalau emang itu orang teman dekat atau teman yang udah kenal baik kalian seperti apa, it's okay. Tapi kalau orang yang kalian nggak tahu aslinya gimana, nggak pernah ada ngobrol secara langsung, nggak pernah ketemu, kemudian kalian langsung ngutarain opini kalian secara belak-belakan di kolom komentar yang jelas-jelas orang itu bisa lihat, apakah itu adil untuk orang itu? Ya, semoga kita bisa lebih berhati-hati aja sih. Ada keinginan ya wajar, tapi lebih berhati-hati ketika mengimplementasikannya, maksudnya beneran melakukannya tuh kita harus lebih berhati-hati. Kalau bisa memberi kritik ya kritik membangun, jangan kritik yang terlalu menyudutkan. Ya itu sih aksi atau dampak yang kita kasih ke orang itu, kata-kata jahat, kata-kata mungkin cyberbullying juga, kata-kata jahat itu tuh kayak cuman keluar. Kita tuh cuman ngetik tuh nggak butuh waktu lama buat ngetik kayak goblok gitu, kayak anjing atau kayak pelacur dan sebagainya, itu nggak butuh waktu lama. Tapi ketika orang tersebut ngebaca kalimat tersebut, kayak orang yang kita tuju ngebaca kalimat tersebut tuh, itu tuh efeknya bisa berdampak banget. Dia bisa kepikiran kayak, oh apakah benar yang orang diomongin ini, karena kayak kita tuh sangat terpengaruh banget sama omongan orang lain, dan dari situ kayak mungkin kayak jadi kayak kita kepikiran dari victimnya atau orang-orang yang kita katain itu, jadi mikir banyak. Dan di situ yang mungkin bisa menyebabkan dia tadi bahkan bisa sampai parahnya bisa ada keinginan untuk bunuh diri. Jadi ya pikirin lagi sih kalau misalkan melakukan aksi-aksi sesuatu supaya tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Semua orang bebas untuk menjadi apapun yang mereka mau, dan bukan hak kita untuk menghakimi mereka selama tidak merugikan kita ataupun orang lain. Cyberbullying nih, sedih nggak sih Der lihat bully-bully kayak gitu? Dan di Instagram tuh emang banyak banget nggak sih
Dan yang sering-seringnya justru tuh malah memecah belah orang-orang. Iya nih, Sel, miris dan sedih juga sebenarnya. Kita, orang muda itu rentan banget untuk terprovokasi akan suatu hal yang bahkan kadang kita belum tahu kebenarannya. Dan justru parahnya kita malah menjadi pelaku bullying juga. Iya betul, yang paling parah tuh kayak ikut-ikutan, malah meskipun nggak tahu yang benar, ikut-ikutan terus jadi pelaku bully. Termakan berita hoax, dan nyatanya dari berita hoax itu jempol-jempol kita ini yang malah nggak memanusiakan manusia lain. Kita dengan gampangnya tuh ngetik-ngetik sesuatu di keyboard kita, media sosial kita, dan itu bersuara komentar negatif. Nah, itu yang justru termasuk bully buat orang lain. Banyak banget sih di Instagram itu orang termakan postingan bohong. Misalkan nih Der, ada tentang satu artis gitu, artis A diduga selingkuh, dan orang-orang ini netizen tanpa pikir panjang, tanpa cari tahu yang benar, langsung dihujat gitu aja. Benar, Sel. Dan cyberbullying ini gak hanya melukai seseorang loh, Sel, tapi juga memantik konflik yang melibatkan banyak orang. Karena bullying biasanya dilakukan individu atau kelompok, dan korbannya itu bisa individu maupun menyudutkan suatu kelompok juga. Iya. Kalau suatu kelompok tuh paling yang sering aku tahu tuh malah lebih ke konflik ini ya, bullyingnya tuh lebih ke rasisme gitu. Ya nggak sih, Der? Bener. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah ini nih, gereja kita, gereja Katolik juga peduli loh. Paus Fransiskus mengangkat isu ini dalam sebuah dokumen gereja. Oh iya? Dokumen apa itu, Sel? Coba deh, kamu tebak dulu, Der. Oke, aku coba tebak ya. Dokumen apa ya? Dokumen Konsili Vatikan II bukan, Sel? Bukanlah, udah terlalu tua itu. Baru ini dokumennya. Wis, apa kalau gitu, Sel, dokumennya? Nah, dokumennya itu termasuk dalam dokumen ajaran sosial gereja. Namanya Fratelli Tutti, ensiklik Paus Fransiskus tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Wah, menarik nih. Coba dong, Sel, jelasin. Penasaran ya? Iya dong. Oke, nah dalam Fratelli Tutti di artikel 199 dan 200 itu menjelaskan kalau gereja ini paham sebenarnya dengan situasi yang terjadi. Kadang relasi kita ini menjadi gak lancar karena pertukaran pendapat yang memanas di jejaring sosial, yang seringkali diarahkan oleh informasi media yang tidak selalu dapat diandalkan, alias hoax, yang sering kita sebut dengan hoax. Nah, lalu dalam dokumen juga dijelaskan nih bahwa gereja mengajak kita, terutama kita sebagai orang muda Katolik ya, yang berada di antara ketidakpedulian, egois, dan protes penuh menghadapi kekerasan dengan sebuah budaya, yaitu budaya berdialog. Wah, nambah wawasan banget sih ini. Aku baru tahu. Ajaran kasih Yesus itu juga menjadi teladan kita untuk hidup berdialog dengan orang lain. Seperti Yesus selalu berdialog dengan orang-orang. Kita nih, sebagai murid Kristus zaman now, diajak untuk membangun kerajaan Allah di sekitar kita dengan menyebar damai, Sel. Siap, benar. Kita harus meladani Yesus juga ya, buat ajaran kasihnya untuk menebarkan damai di sekitar kita. Ya, konkretnya mungkin kita bisa mulai dengan kebiasaan buat like postingan orang lain di Instagram, postingan followers atau following kita gitulah ya. Dan kasih komentar tuh yang positif, komentar yang support, kasih semangat gitu ya buat orang lain kayaknya ya. Iya benar, Sel. Iya, kalau belajar dari kitab suci itu kita bisa lihat sosok orang Samaria yang baik hati, berbuat baik pada siapapun, pada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Iya benar juga. Pernah dengar sih aku tentang sosok orang Samaria yang baik hati itu. Dia berbuat baik sama siapapun, pada orang yang tidak dikenalnya. Wah, nggak terasa banget nih
kita udah ngobrol lama loh Del, saking asiknya nggak kerasa. Iya kah? Udah lama banget nih kita ngobrol. Iya, udah sekitar berapa menit ya? Ada lebih dari 10 menit kali ya. Iya. Nah teman-teman, kira-kira seru nggak obrolan kita hari ini? Semoga teman-teman dengan dengerin obrolan kita hari ini dapat menambah kesadaran dan kepekaan teman-teman, terutama sebagai orang muda Katolik, untuk sama-sama peduli dan sadar akan permasalahan yang terjadi di sekitar kita, terutama tentang bully nih yang ada di media sosial. Oke, sekian Ngopi Om kali ini, sampai jumpa lagi.